Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'atil faqratu fis samni fa in kana jamidan fa'alquha wa ma haulaha wa in kana ma'i'an fala taqrabu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika ada tikus yang jatuh ke dalam minyak samin ataupun mentega, jika mentega itu beku, maka Nabi memerintahkan buanglah tikusnya dan yang ada di sekitar tikus itu. Jadi kalau tikus itu jatuh ke dalam mentega yang beku, maka tikusnya itu diambil, kemudian mentega yang ada di sekitarnya dibuang, diambil juga untuk dibuang. Dan apabila mentega itu atau minyak samin itu cair atau minyak makan kita itu cair, maka Nabi mengatakan jangan engkau ambil. Maknanya semuanya itu najis, tidak boleh dimakan. Begitu juga kalau tikus itu umpamanya jatuh ke dalam nasi. Nasi itu kan benda yang sudah mengeras. Jatuh ke situ, maka diambil tikusnya dan dibuang di sekitarnya saja, jangan dibuang semuanya. Karena itu mubadir, dibuang di sekitarnya saja, yang lainnya makan. Manakala dia jatuh dalam benda yang cair, umpamanya tikus itu masuk ke dalam kuali yang berkuah, sayur asam pedas kayak atau apa, masuk dia ke dalam situ, maka semuanya harus dibuang karena menjadi najis, tidak boleh dimakan. Begitu juga dengan sejenis dengan tikus, apakah dia cecak atau kecoa, sama modelnya. Jadi kalau kita tengah makan mau jatuh lah cecak dari atas, mau mentah makanan gitu. Kalau dia masih hidup, lari terus langsung, paling atasnya saja yang kita buang. Yang terkena dia saja yang dibuang. Ya tidak terkena tidak perlu dibuang. Begitulah makanan ataupun minuman yang bercampur dengan binatang yang binatang itu punya darah, kemudian dia mati. Setiap binatang yang punya darah mati dia, maka menjadi najis, menjadi bangkai. Berbeda dengan nyamuk, berbeda dengan serangga, semut.
Berbeda dengan lalat. Berbeda. Kalau dia lalat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum, famkuluhu, fa inna fi ahadin janahaihi da'an wa fil akhari shifa'an, wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da'u falyaghmishu kullu." Kata Nabi, jika ada lalat yang jatuh ke dalam bejana salah seorang dari kalian, ada lalat masuk ke dalam air kopi, dalam gelas kopi kita, atau gelas teh kita, ataupun minuman air putih kita, ataupun ke dalam kuali yang ada sayurnya di situ. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, celupkanlah lalat itu ke dalamnya. Kalau lalat itu sudah hinggap di situ, nak terbang tak bisa lagi, celupkan sekali. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya di dalam salah satu sayapnya itu terdapat penyakit, dan pada sayap yang sebelahnya terdapat obat. Sesungguhnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalat tersebut melindungi diri dengan sayap yang padanya terdapat penyakit. Maka celupkanlah semuanya. Jadi kalau ada lalat masuk ke dalam minuman kita, ke dalam makanan kita, maka tenggelamkan sekali semuanya. Karena kita tidak tahu sayap yang mana yang berpenyakit dan sayap yang mana yang obat. Dari hadis ini, manakala lalat itu masuk ke dalam gelas seseorang, maka yang seringnya adalah kepak atau sayap yang berpenyakit, yang biasa dulu kena air, dan yang ada obatnya, dia akan berusaha untuk terus bergerak. Itu kalau sayapnya hidup, itu kalau lalatnya masih hidup. Kalau udah mati, macam mana? Sama, celupkan juga. Sama ada dia mati atau hidup. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar dibuang. Dicelupkan, kemudian dibuang, dan minumlah airnya. Makanlah makanannya. Jadi kalau dibuang macam mana? Nah, mubadzir lah gitu namanya. Karena syariatnya telah diajarkan oleh Nabi. Geli, tak, bukan tempatnya geli itu. Bukan tempatnya geli itu. Karena Nabi yang lebih tahu perkara itu. Ini lalat tadi dari WC nih, itu bukan urusan kita tuh. Perintah Nabi pokoknya kalau lalat masuk ke dalam bejana salah seorang di antara kamu, masuk dalam gelas atau tempat minum kita, celupkan sekaligus. Nah, lepas itu angkat. Cuma yang perlu diperhatikan, jangan pula dari celup sekali, celup lagi, celup sampai mati pula. Nah, itu pembunuhan namanya. Kita bukan maunya itu, kita maunya agar racun yang masuk ke dalam makanan atau minuman kita ini diobati oleh lalat itu sendiri dengan sayap yang sebelahnya. Setelah habis di situ penyakit ada, tapi obatnya terus langsung ada, langsung dibuang. Minum. Tidak akan menjadi mudarat. Kalau Nabi yang sudah sampaikan seperti ini, pasti benar. Tidak akan menjadi penyakit. Macam mana kalau semut? Semut masuk ke botol madu kita, atau ke gelas susu kita, atau ke kopi kita, banyak betul semuanya. Sama juga. Tapi bedanya, kalau lalat tadi dicelup dulu baru dibuang. Kalau semut tidak, langsung dibuang. Ataupun ya enaknya langsung disaring aja lah. Tidak perlu dibuang minuman itu, cukup disaring. Kalau umpamanya tetelan atau terminum, ataupun dah payah betul, asal minum keluar dia. Asal minum dah awak pilah-pilah dah, tak dapat dipilah.
makan bersama dia, tak ada masalah.